Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelum menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Baik, untuk materi layanan bimbingan dan konseling pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang psikologi remaja. Ini merupakan materi part 1 dari psikologi remaja. Apa itu remaja? Nah, kita lihat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Sementara menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, batas usia remaja adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum menikah atau belum kawin. Masa remaja, apa itu masa remaja? Nah, masa remaja adalah tahap dalam perkembangan jiwa yang merupakan masa perpindahan dari tahap kanak-kanak menuju tahap dewasa. Awal masa remaja ditandai dengan masa puberitas, yaitu suatu tahap di mana terjadi kematangan alat-alat reproduksi seksual disertai dengan perubahan fisik dan psikologis pada seseorang. Masa ini biasanya berlangsung pada usia 11 sampai 14 tahun dan berlangsung 1 sampai 2 tahun. Jadi antara masa anak-anak dan masa remaja itu ada yang disebut dengan masa puberitas. Akhir masa remaja tidak dapat ditentukan dengan pasti karena menyangkut berbagai faktor seperti budaya, hukum, adat, atau agama. Jadi memang setiap lingkungan, setiap daerah, setiap budaya bisa saja memiliki pandangan yang berbeda terhadap akhir masa remaja. Makanya tadi ada rentang dari umur sekian sampai sekian begitu. Nah, berikut adalah ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, masa remaja merupakan periode yang penting. Bukan berarti masa-masa yang lain kurang penting, ya. Maksudnya periode penting ini karena memang masa remaja merupakan saat di mana seseorang terjadi perubahan besar, yaitu dari anak-anak menuju dewasa. Selanjutnya, masa remaja merupakan periode peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Selanjutnya, masa remaja merupakan periode perubahan. Nah, karena ada peralihan, maka akan ada perubahan. Perubahan secara fisik dan perubahan secara psikologis. Selanjutnya, masa remaja disebut juga sebagai usia bermasalah. Nah, maksudnya karena ada perubahan-perubahan tertentu, maka terkadang itu rentan menjadikan seseorang itu bermasalah. Bukan berarti semua remaja itu menghadirkan masalah atau mendatangkan masalah, bukan seperti itu ya. Tapi karena ada perubahan-perubahan, maka itu terkadang yang menimbulkan masalah. Selanjutnya, masa remaja sebagai masa mencari identitas. Nah, ini masa remaja ini tadi sudah dianggap sebagai masa yang penting karena memang di masa remaja ini adalah masa mencari identitas. Mau seperti apa kita, mau seperti apa konsep diri yang akan kita pakai, yang akan kita bentuk, itu biasanya terjadi pada masa remaja. Selanjutnya, masa remaja merupakan usia yang menimbulkan ketakutan karena memang terjadi periode peralihan, terjadi begitu banyak perubahan dan permasalahan, maka ada yang menyebut bahwasanya usia ini adalah usia-usia yang menimbulkan ketakutan. Ada memang yang tidak siap dengan perubahan dan sebagainya. Selanjutnya, masa remaja dianggap sebagai masa yang tidak realistis.
masa yang tidak realistis ini maksudnya adalah masa-masa yang terkadang lebih banyak imajinasi, tidak sesuai dengan kenyataan. Kita tahu bahwasanya masa remaja ini kita sudah bisa berpikir abstrak, kita sudah bisa berpikir imajinatif. Maka di sini makanya sering remaja itu disebut sebagai masa yang tidak realistis. Masa remaja merupakan ambang masa dewasa. Nah, menuju kedewasaan itu maka ada satu periode yang disebut dengan masa remaja. Nah, disinilah manusia mempersiapkan diri untuk menuju masa dewasa. Jadi intinya begitu banyak perubahan yang terjadi di masa remaja, baik perubahan fisik, perubahan emosional, perubahan pola pikir, atau perubahan kejiwaan lainnya. Nah, berikut kita lihat perbedaan biologis yang tadi kita sebut ada perubahan fisik. Nah, kita lihat perbedaan biologis remaja laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama, tubuh laki-laki menonjolkan garis-garis lurus dan tegak yang dianggap lambang keperkasaan dan kekuasaan. Sementara tubuh perempuan lebih menonjolkan garis-garis melingkar, bulat, dan sering dianggap sebagai lambang kelembutan. Laki-laki bahunya lebar, dadanya lapang. Sementara perempuan yang remaja bahunya relatif kecil dan melengkung, sementara dadanya membesar ke depan atau sudah tumbuh payudara. Selanjutnya, laki-laki pinggul lebih kecil dibandingkan bahu, sementara fisik perempuan pinggangnya kecil tetapi tulang pinggulnya membesar atau membulat. Selanjutnya, dari segi fisik atau segi biologis, laki-laki kakinya tegak lurus, sering menampakkan otot-otot, sementara perempuan paha membesar dan kaki meruncing ke bawah. Lengan dan tangan relatif keras dan berotot pada laki-laki, sementara perempuan lengan dan tangan relatif lembut dan lemas. Laki-laki suara membesar, ada jakun pada leher, sementara perempuan suaranya kecil dan ringan, lehernya rata. Laki-laki pada usia remaja akan mengalami mimpi basah, sementara perempuan akan mengalami menstruasi. Pada laki-laki, bulu rambut lebih mudah ditumbuh pada muka seperti kumis, jambang, jenggot, serta di ketiak dan sekitar kemaluan. Sementara perempuan, rambut di bagian muka itu relatif tidak mudah tumbuh, tapi hanya di sekitar ketiak dan kemaluan. Jadi pertumbuhan rambut itu merupakan pertumbuhan yang normal ya pada remaja. Selanjutnya, ini adalah perbedaan psikologis atau kejiwaan. Kalau tadi kita bahas perbedaan biologis, sekarang kita lihat perbedaan psikologis antara remaja laki-laki dan perempuan. Laki-laki pola dasar pandangannya keluar, terarah pada dunia ataupun objek. Sementara perempuan pola dasar pandangannya lebih terarah kepada manusia sebagai subjek. Laki-laki suka menjelajah, menyelidiki alam sekitar. Perempuan lebih gemar tinggal di rumah, memelihara dan merawat. Nah, laki-laki suka membongkar dan membangun. Laki-laki membangun rumah sebagai tempat tinggal atau building a house. Sementara kalau perempuan suka menyayangi dan memelihara, pandai merawat rumah menjadi tempat yang nyaman, building a home. Jadi laki-laki membangun, perempuan memelihara atau merawatnya. Laki-laki suka mencoba hal-hal yang baru, sementara perempuan butuh perhatian, senang dilihat dan dicari. Selanjutnya, laki-laki aktif, mengambil inisiatif, suka mengkritik dan memprotes. Sementara perempuan reaktif, menanggapi, lebih tabah dan mudah menerima. Selanjutnya, kalau laki-laki, rasio dianggap lebih utama, dapat mengendalikan perasaan. Jadi laki-laki ini lebih mengutamakan logika.
Sementara perempuan, emosi dan perasaan lebih menonjol. Laki-laki lebih melihat kenyataan secara objektif, terarah pada garis-garis besar, lebih teguh dalam keputusan. Sementara perempuan, perasaannya pasang surut, terpengaruh siklus bulanan. Laki-laki gairah seksualnya bersifat jasmaniah biologis, sementara perempuan yang remaja gairah seksualnya lebih bersifat rohaniah, lebih mementingkan cinta dan kemesraan. Itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikologis. Oke? Silakan ajukan satu pertanyaan seputar remaja di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya. The next, semua pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita bahas secara live di kegiatan Q&A. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silakan like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki lebih melihat kenyataan secara objektif, terarah pada garis-garis besar, lebih teguh dalam keputusan. Sementara perempuan, perasaannya pasang surut, terpengaruh siklus bulanan. Laki-laki gairah seksualnya bersifat jasmaniah biologis, sementara perempuan yang remaja gairah seksualnya lebih bersifat rohaniah, lebih mementingkan cinta dan kemesraan. Itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikologis. Oke? Silakan ajukan satu pertanyaan seputar remaja di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasnya. The next, semua pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita bahas secara live di kegiatan Q&A. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silakan like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.